Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Popeye TV. Hewan kucing bagi kita umat Islam adalah hewan yang merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita ketahui hewan yang satu ini banyak dipelihara oleh orang-orang dari masa ke masa hingga saat ini. Nabi begitu menyayangi hewan yang satu ini. Namun selain Nabi Muhammad SAW, ternyata Firaun juga sangat menyukai kucing. Akan tetapi perlakuan Nabi terhadap kucing dan perlakuan Firaun terhadap kucing tentulah sangat berbeda. Berikut Popeye TV akan menjelaskan bagaimana kucing di mata Nabi Muhammad SAW dan kucing di mata Firaun. Namun sebelum lanjut videonya, pastikan kalian terus berlangganan channel ini secara gratis. Klik tombol subscribe-nya, berikut ikon loncengnya, dan tonton juga video-video kita yang lain dari channel ini. Terima kasih. Kucing Nabi Muhammad. Kita mengetahui Nabi Muhammad memiliki seekor kucing. Dalam suatu riwayat, nama kucing Nabi tersebut adalah Mueza. Dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi Mueza tersebut. Dalam riwayat lain juga dikisahkan bahwasanya Nabi rela menggunting jubahnya hanya karena tidak ingin membangunkan kucing tersebut. Ketika Nabi kembali ke rumah, Mueza pun menunduk kepada sang Nabi sebagai tanda penghormatan. Nabi pun mengelus-elus lembut badan mungil Mueza tersebut sebanyak 3 kali. Di dalam aktivitas lain, Nabi setiap kali menerima tamu di rumahnya, beliau selalu menggendong Mueza. Salah satu sifat Mueza yang Nabi suka adalah selalu mengeong saat azan berkumandang, seolah-olah suaranya mengikuti lantunan suara azan tersebut. Masya Allah. Kepada sahabat pun Nabi berpesan agar menyayangi makhluk Allah yang satu ini. Bahkan salah satu sahabat Nabi yang sering meriwayatkan hadis Nabi juga disebut sebagai bapak kucing atau Abu Hurairah. Masya Allah. Nabi menyayangi kucing tak lebih karena kucing juga merupakan makhluk Allah yang suci dan tidak najis. Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis. Hadis Kabsyah binti Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa Abu Qatadah, mertua Kabsyah, masuk ke rumahnya. Lalu ia menuangkan air wuduk. Pada saat itu datang seekor kucing yang ingin minum. Lantas ia menuangkan air di bejana sampai kucing itu minum. Kabsyah berkata, "Perhatikanlah." Abu Qatadah berkata, "Apakah kamu heran?" Ia menjawab, "Iya." Lalu Abu Qatadah berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Kucing itu tidak najis. Ia binatang yang suka berkeliling di rumah, binatang rumahan." Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dan Ali bin Al-Hasan dan Anas yang menceritakan bahwa Nabi SAW pergi ke Batan, suatu daerah di Madinah. Lalu beliau berkata, "Ya Anas, tuangkanlah air wuduk untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana. Namun seekor kucing datang dan menjilati bejana. Melihat itu Nabi berhenti sejenak sampai kucing tersebut berhenti minum, lalu berwuduk. Nabi ditanyai mengenai kejadian tersebut. Beliau menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Bahwa dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya sisa makanan dari kucing tidaklah najis. Selain itu, Nabi memperingatkan dalam hadis beliau bahwasanya hukuman bagi seorang wanita yang menyiksa kucingnya sampai mati adalah masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Bagaimana nih Sobat Popeye TV? Yang suka pelihara kucing silakan komen di bawah. Kucing Firaun. Dalam perjalanan kisah Mesir kuno, salah satunya era Firaun,
Kucing merupakan salah satu hewan yang dikeramatkan. Bahkan Firaun dan masyarakat Mesir kuno menganggap kucing sebagai dewa. Pengkultusan kucing ini sampai diangkat menjadi dewa Mesir adalah bermula dari pada waktu dulu Mesir pernah dibanjiri oleh hewan pengerat atau tikus. Kemudian dengan kedatangan atau kehadiran kucing, tikus-tikus tersebut akhirnya dihabisi oleh kucing-kucing tersebut. Hingga akhirnya kucing mereka anggap dewa yang menyelamatkan mereka. Na'udzubillahi min zalik. Selain itu, Firaun dan masyarakatnya sangat percaya apabila mereka mimpi mengenai kucing, maka mereka akan bernasib baik. Mereka percaya kucing pembawa hoki, layaknya seperti kepercayaan Tionghoa. Bukti pentingnya kucing bagi Firaun dan masyarakat Mesir kuno adalah banyaknya ditemukan mumi-mumi kucing dan gambar kucing di dalam hieroglif. Pada zaman Firaun, kucing hanya boleh dipelihara oleh keluarga Firaun dan bangsawan yang punya hubungan dengan sang raja. Jika Nabi Muhammad menempatkan kucing sebagai makhluk ciptaan Allah, bagi Firaun, kucing ditempatkan sebagai dewa, jelmaan dari Dewa Ra, dewa penguasa tertinggi dalam kepercayaan Mesir kuno. Hukuman bagi mereka yang ketahuan membunuh kucing pada saat itu adalah dibunuh. Itulah Sobat Popeye TV, kucing dalam pandangan Nabi dan dalam pandangan Firaun, di mana Nabi dan kita umat Islam menempatkan kucing adalah makhluk ciptaan Allah. Kita sayangi karena Nabi, suri teladan kita mengajari untuk menyayangi kucing tersebut. Tingginya nilai Islam yang tidak menganggap makhluk sebagai Tuhan, karena tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Demikianlah info singkat dari Popeye TV. Jika masih ada tambahan, silahkan komen di kolom komentar. Silahkan like dan share apabila info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.